Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, lahir di Balkah dari keluarga bangsawan Arab. Di dalam sejarah Sufi disebutkan sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya sama dengan kisah Buddha Gautama lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal hingga ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 782 M. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Tobatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin. Legenda Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkah yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 pedang emas dan 40 tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderik-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terbangun dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat, terdengar sebuah sahutan. "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Goblok, engkau sedang mencari unta di atas atap," seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata itu sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil terus berpikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara para menteri maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang lelaki itu melangkah ke depan singgasana. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila?" Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, ayah dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku." "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian lelaki itu hilang. Sesungguhnya ia adalah Khidir AS. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari, keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim. "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi pada diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya sudah disiapkan lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah." Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tak mempedulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali, suara itu berseru, "Bangunlah, sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu. Engkau tidak bisa menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan atau inikah yang diperintahkan kepadamu? Wahai, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim panik dan ketakutan. Seruan itu semakin jelas karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari jubahnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang kuat telah tertanam di dalam hatinya. Ibrahim turun dari tunggangannya. Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertobat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seseorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba.
Sang pengembala sedang menggembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya ternyata si gembala itu adalah budaknya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu, Ibrahim menyerahkan jubahnya yang bersulam emas, topinya yang bertahtakan batu-batu permata beserta domba-domba tersebut, sedang dari si gembala itu Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini, malaikat-malaikat itu berkata, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor lalu menggantinya dengan jubah kefakiran yang megah. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melewati gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya sampailah ia di Merv. Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia apakah ia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota ini, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia bisa tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya didapatinya sebuah gua yang di kemudian hari menjadi sangat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun, 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu, karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan salat Jumat ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis dan setengahnya lagi untuk berbuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melakukan salat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia hampir mati kedinginan. Tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu. Dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur. Setelah hari terang barulah ia terbangun dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus. Tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tak kuat menyaksikannya." Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Ibrahim bin Adam pergi ke Mekah. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir AS. "Ibrahim," kata Khidir kepadanya, "saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah, Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut, "Setibanya di Zatul Irq, aku mendapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari lubang telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat itu, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. Anak muda, apa yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak Adam," jawabnya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat salat, janganlah menjauh agar engkau dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan Sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya.
Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir AS datang menghampiri kami.